Damai na sumurong siyan saluhu naroha. Nga mga ramuti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Berita nauli di minggu info kafit sadarion lima na nieret siyan buku ratapan manang buku andung bindutolu mamuka siyan ayat 45 sia sa 157. Pujahama dihita sian bahasa Indonesia, sian Alkitab terjemahan baru 2. Soroma di dom hatang. Air mataku terus menerus bercucuran tiada hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup ke dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku. Pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Sonim hatang dibata maritim. Horas madita subena. Modiate madi tuhata ala nunga dibongot diluas tuhita membongoti minggu info kafit. Jala nunga dileo tuhita horasan hato kison ina modus arni ngurut tahita minggu noksalku. Ala nita mahit ka mandok modiate di bagasan minggu info kafiton. Minggu info kafit ima minggu nomor 8. Dengarkanlah suaraku ketika aku berseru, berteriak. Bolosian bahasa aslina info kapit ima minggu pintu gerbang memasuki gurun Paskah. Ima sebuah perjalanan 40 hari menuju salib. Jadi 40 hari laho tu Jumat Agung. Di sana adong doa ibadah Rabu Abu sebelum minggu info kapit. Alai dihita dan teramasa dari minggu Rabu Abu. Minggu Rabu Abu artinya memasuki masa-masa sengsara Yesus 40 hari di mana orang mulai bertobat, menabung, berpuasa, dan kala itu digunakan untuk merenungkan bagaimana penderitaan Yesus menebus kita. Biasanya orang-orang pada masa ini khususnya orang-orang Katolik, mereka mengumpul dana dengan menyisahkan dari puasa mereka, puasa daging, puasa makan, puasa minum. Dan pada malam Kamis Putih nanti semua dana yang terkumpul itu dikumpul ke gereja menjadi dana sosial yang akan dibagikan kepada janda, fakir miskin, atau orang yang berkebutuhan di jemaat kita. Alai kita kadang-kadang masa dari Rabu Abu. Tapi gereja-gereja Protestan sekarang
sudah mulai mengikuti tradisi ini. Sebenarnya ini tidak hanya tradisi Katolik, tapi ini tradisi gereja. Tetapi kita kadang-kadang menghilangkan tradisi gereja sehingga kita tidak melihat secara holistik kalender gerejawi. Misalnya, kita merayakan Kamis Putih di GKPA. Padahal kita tidak bisa sebenarnya merayakan Kamis Putih jika kita tidak menjalani Rabu Abu sepanjang 40 hari. Tetapi kita sekarang telah merayakan Kamis Putih tanpa ada Rabu Abu. Nanti mungkin ke depan ini akan terjadi dinamika dalam berteologi di GKPA sehingga kita akan bisa merayakan Rabu Abu. STTH KBP sudah merayakan Rabu Abu, GKPS sudah merayakan Rabu Abu, gereja-gereja GKI sudah merayakan Rabu Abu. Nanti kita mungkin saatnya akan merayakan itu. Memang ada kritik terhadap Rabu Abu ini. Pertobatan itu tidak perlu simbol. Nanti kan akan ditorehkan di sini kita abu. Engkau berasal dari debu, bertobatlah. Itu kalimatnya nanti ketika ditoreh di kening kita. Datang mereka mengatakan pertobatan tidak perlu disimbolkan, ditandakan. Kata Yesus, jika engkau berpuasa, tunjukkanlah dari wajahmu tidak ada kelesuan, maka berminyaklah, pakai minyak di wajahmu supaya tidak engkau kelihatan lesu atau berpuasa. Tapi memang ini debat dalam teologi. Tapi itu tidak kita bahas sekarang. Tema kita minggu info kapit ini ya Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Biasanya minggu info kapit berbicara soal padang gurun. Padang gurun yang kering, yang kerentang, tidak ada kehidupan. Tapi minggu info kapit pada minggu ini bukan bicara padang gurun, tapi bicara lubang yang sangat dalam. Di ayat 57 dia berseru dari lubang yang sangat dalam. Ayat 56. Lalu ayat 57 dia berkata, kalau kita dengar tadi dia berkata begini, engkau mendekat ketika aku memanggilmu, engkau berfirman jangan takut. Berarti minggu info kabit ini tidak bicara padang gurun, tapi bicara lubang yang mendalam. Dan dari sanalah peratap, yaitu Yeremia, berseru kepada Tuhan, info kabit. Dan Tuhan mengabulkan seruan. Saya pernah berkhotbah dulu di minggu info kabit di sebuah gereja di GKPA. Lalu saya bilang, info kabit, Tuhan mendengar seruanku. Lalu seorang bapak-bapak berdiri keluar, pergi dari gereja. Saya pikir mengapa dia meninggalkan gereja. Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi setelah ibadah selesai, ada pengumuman dari guru parlagutan, berita habuk niroha, nunga marujung golu sada ama, setonga-tonga di Kuriata. Ternyata bapak-bapak yang keluar tadi dari gereja itu. Saya tidak tahu apakah ketika aku katakan info kapit, Tuhan mendengar seruanku, lalu dia pergi, Tuhan mungkin memanggil dia untuk selamanya. Anggur sondang adong masih. Daumay ya dia ada yang rapat perlagu takiran ron. Nah yang perlu dibiak pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide-ide kita. Ternyata kusuk kumah puasa samuni amat tay. Habis ternyata amat tay nung ngeliling nakya tu gereja. Nung ngamargat tipat dita todo periode nakya ro tu gereja. Alay du kami marjamita ro ibadah. Habis pas minggu info kami jowon na maaw. Balas terjumay mah. Di gereja nasi. Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Berarti kita pernah memanggil Tuhan. Tatkala aku mengalami penderitaan, berada dalam lubang terdalam, berada dalam kegagalan, berada dalam keputusasaan, berada dalam penyakit, berada dalam ekonomi yang tidak baik, kita memanggil Tuhan. Supaya apa? Tuhan dekat kepada kita. Maka teks hari ini info kapit Tuhan mendengar panggilan kita, seruan kita, mendengar erangan kita, mendengar keluhan kita. Maka pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah makna minggu ini?
Tuhan mendekat kepada kita tatkala kita memang. Maka ada beberapa pelajaran penting dari teks ini. Yang pertama, integritas peratap. Yeremia maksudnya di sini, dia yang meratap. Ada integritas dia. Apa itu? Melawan toksik, melawan musuh, melawan erangan, melawan sakit penyakit, persoalan hidup. Maka seorang peratap berkata dalam ayat yang ke-49, mataku mencucurkan air mata dengan tidak kunjung berhenti. Multajah ke ayat 49, air mataku terus menerus bercucuran, tiada hentinya. Mengapa air matanya tiada henti bercucuran, tiada henti keluar dari matanya? Karena dia melawan musuh, melawan penyakit, pergumulan, melawan kegagalan, melawan segala yang membuat dia bersedih. Maka teks ini mengkritik orang yang mengatakan jangan bersedih. Orang Kristen tidak pernah dilarang jangan bersedih. Orang Kristen hanya dikatakan jika engkau bersedih, kuatlah, bertahanlah, panggil nama Tuhan. Maka setiap orang yang bersedih, jangan kita anggap mereka orang yang lemah, orang yang tak beriman. Tetapi ketika air mata kita bercucuran, ketika kita mengakui bahwa kita lemah, saat itulah Tuhan datang menolong, menguatkan, mendekat kepada kita. Iman yang dewasa bukanlah iman yang menekan rasa sakit, meniadakan air mata. Iman yang kuat ialah iman yang berani membawa rasa sakit ke hadapan Tuhan. Saya ulangi, iman yang kuat ialah iman yang berani membawa kesedihan ke hadapan Tuhan. Jadi kita tidak menghilangkan derita soal pergumulan yang kita alami, tetapi bawalah pergumulan kita itu ke hadapan Tuhan melalui seruan kita dan doa kita. Itu integritas seorang peratap. Jadi kita seorang peratap yang meratapi persoalan kita, tidak dilarang menangis, tidak dilarang mencucurkan air mata, tetapi yang penting ialah jadikan air matamu mendekatkan Tuhan kepada kita dan membawa persoalan kita kepada Tuhan supaya Tuhan dekat kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teologi dasar sumur. Biasanya dasar sumur itu adalah yang titik terendah di bawah tanah. Biasanya orang penggali sumur kalau sudah kedalaman lebih dari 10 meter, sudah kurang oksigen di dalam. Biasanya mereka akan berjuang hidup di dalam. Maka ketika kita berada dalam dasar sumur yang paling dalam, tiada kehidupan, tiada harapan untuk bisa keluar dari sana, maka panggillah Tuhan supaya Tuhan dekat kepada kita. Sehingga di dasar sumur kita Tuhan menolong, bahkan mengangkat kita. Tapi harus kita ingat bahwa ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita berada dalam sumur, harus kita ingat subjek kita yang menderita tetap di dalam sumur, tetap di dalam lumpur, tetap dalam penderitaan. Tetapi kita sebagai subjek yang menderita telah kuat menjalani penderitaan. Itu yang kedua. Teologi menderita ialah penderitaan ini tidak bisa kita buang dari kita. Sumur kehidupan kita, lumpur kehidupan kita tidak bisa kita buang dari kehidupan kita. Tetapi kita yang berada dalam lumpur, berada dalam penderitaan itu, diberikan Tuhan kekuatan. Itu yang sangat penting. Jadi menutup marukil hita alani anakon, marukil alani ekonomi, marukil alani persoalan entah apapun itu, jangan harap itu semua hilang dari kita, tapi haraplah kita kuat menjalani penderitaan itu. Itulah teologi kehadiran Tuhan.
teologi dasar sumur, di mana kita di titik terendah, tetapi Tuhan datang menguatkan, menyertai kita. Multajah di ayat 54, air meluap di atas kepalaku, sang kaku lenyaplah aku. Ketika penderitaan datang menyeroboti kita, menimpa kita, kita mungkin berkata, mati maaf, bonum maaf. Tetapi Tuhan datang mendekat kepada kita, sehingga kita tidak lenyap, tidak terbenam. Karena apa? Ada kekuatan melawan penderitaan, sumur yang terdalam, penderitaan yang kita alami. Ini yang kedua yang kita pelajari. Yang ketiga yang kita pelajari dari teks ini, dari perikop ini ialah kehadiran Tuhan. Mungkin kita berkata, bagaimana Tuhan hadir dalam penderitaanku? Dia tidak mengangkat aku dari lubang yang dalam ini. Dia tidak mengangkat aku dari penderitaan ini. Tuhan tidak mengangkat aku dari kegagalanku. Betul. Kehadiran Tuhan jangan kita anggap bim salah bim. Lalu kita diubah dari yang lemah jadi kuat. Kayak Power Ranger. Power Ranger berubah. Hidup orang percaya tidak Power Ranger. Hidup orang percaya ialah dia tetap mengalami pergumulan. Dia tetap dalam lumpur. Tapi Tuhan hadir bersama kita. Sehingga kendati pun kita mengalami persoalan, Dia menguatkan kita di tengah pergumulan itu. Maka ketika kita mendekat dengan Tuhan, Tuhan hadir dalam pergumulan kita. Disitulah kekuatan baru datang menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Pertanyaan kita, bagaimanakah cara kita memanggil Tuhan supaya Tuhan mendekat kepada kita? Bagaimana cara kita memanggil Tuhan supaya Tuhan dekat dengan keluarga kita, dekat dengan anak-anak kita, dekat dengan gereja kita GKPA Bukit Jaitun ini, dekat dengan masyarakat kita? Bagaimana caranya? Belajar dari teks yang kita baca tadi, pertama yang kita lakukan ialah kita memanggil Tuhan dari dasar sumur, dari dasar penderitaan kita. Berarti apa? Jujur di hadapan Tuhan. Ada banyak kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Kita berseru memanggil Tuhan tapi tidak jujur. Ada persoalan keluarga, ada persoalan suami, ada persoalan istri, ada persoalan anak. Kita hanya sopan di depan umat, tetapi di hadapan Tuhan kita pun tidak berani jujur. Maunya ketika kita mengharap Tuhan dekat kepada kita, jujurlah di hadapan Tuhan. Tuhan, songonon dosa nari inataku, amataku, anakku. Songonon Tuhan muai perkerejuaku, ulauku. Songonon Tuhan GKPA Bukit Jaitun. Urupihan, asamalohami, haruar sian pertotangan ningono. Supaya kami bisa keluar dari persoalan ini dan berkemenangan. Itu yang pertama. Kita jujur memanggil Tuhan, mendekat kepada pergumulan kita, supaya pergumulan itu kita lewati dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya Tuhan mendekat kepada kita? Kalau kita memanggil Tuhan, yang kedua, berdoa dengan seluruh panca indera kita. Artinya meratap dengan aktif. Kalau peratap di sini yaitu Yeremia, meratap dengan emosi, dengan menangis, dengan menumpahkan segala isi hatinya ke hadapan Tuhan. Apakah ada kita yang menangis berteriak kepada Tuhan untuk menolong kehidupan kita yang terpuruk saat ini? Ada mungkin banyak istri yang menangis untuk mendoakan suaminya. Ada mungkin ada istri yang banyak suami yang mendoakan istrinya atau mendoakan anaknya supaya mengalami perubahan-perubahan. Ada seorang bapak gereja, mungkin kita dengar nama itu Agustinus. Mungkin kita berkata Agustinus itu anak yang baik dulu sehingga dia menjadi seorang bapak gereja. Padahal kita tidak melihat sejarah bagaimana ibunya Monica yang berdoa, menangis, bercucuran air mata bertahun-tahun untuk seorang anak yang bandel. Akhirnya apa yang terjadi? Doa Monica ibunya didengar Tuhan
sehingga Agustinus bertobat, masuk menjadi sekolah Romo Biarawati, sekolah pastor, dan akhirnya dia menjadi seorang bapak gereja. Artinya doa yang disampaikan dengan seluruh panca indera, seluruh aspek kehidupan kita, bisa saja berseru menangis, berseru minta tolong, berteriak sekuat tenaga, Tuhan dengar. Tetapi jangan anggap, kata pendeta harus berdoa menangis, pulang dari GKPA ini nanti malam dia menangis, lalu besoknya dia berkata, tidak kuatnya doa itu, sudah menangis aku, tidak terjadinya seperti yang dibilang pendeta itu. Betul, berdoa sekali menangis tidak punya mujizat itu. Tapi kalau terus menerus kendati Tuhan tidak menjawab 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, sabarlah. Tuhan sedang menyiapkan jawaban yang terbaik atas doa-doa kita. Sama seperti kalau kita makan di pinggir jalan, datang orang cereng. Kalau lagunya tidak bagus, kita ambil 1.000 atau 2.000, kita suruh dia pergi. Pergilah kau, gak enak lagu, kira-kira begitu. Tapi kalau dia bernyanyi lagu tanyang ni doi nangi, matanya matona meredina, habis ini. Tapi saya dah naik lagu sampai habis kita mangan. Anu ni tabu ni mana mereka duduk gitarnya. Mungkinkah kita memberi 2.000? Tidak, minimal 50.000 atau kita kasih 100.000. Maka ketika dia menahan untuk tidak segera menerima berkat dari yang mendengar nyanyiannya, dia terus bernyanyi, maka dia dapat yang terbaik. Bukan 2.000, tapi berapa? 100.000. Kita pun begitu kalau berdoa. Walau kita sudah menangis berdoa belum terjawab, Tuhan sedang menunggu. Enak kali doamu sayang. Teruslah berdoa menangis. Saya sedang menunggu doa-doamu yang lain. Saya sedang menanti doa-doamu yang lain. Tapi Tuhan akan siapkan yang terbaik untuk kita. Maka sabarlah menanti jawaban doa itu. Itu yang kedua, supaya Tuhan mendekat dengan kita, berdoa dengan seluruh panca indera kita, berperan aktif seluruh tubuh kita. Yang ketiga, memiliki ketekunan yang menanti. Jadi jangan berseru bim salabim, tidak. Berseru berarti kita berusaha menanti dengan harapan. Karena Tuhan akan mendengar kita kalau kita berseru kepadanya berulang-ulang. Sehingga pendengaran Tuhan bukan berarti tuli. Tetapi kalau dikatakan dia, dengarkanlah suaraku. Dengarkanlah suaraku. Ini kan dikatakan, bukalah kuping. Atau apa dikatakan di situ tadi? Engkau mendengar suaraku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutup telingamu. Janganlah kau tutup telingamu. Jangan kita menganggap aku sudah setahun berdoa berarti telinga Tuhan itu tuli. Bukan. Tetapi berharaplah Tuhan akan datang menjawab doa kita, menghentikan penderitaan kita dengan menggantikan mata air kehidupan. Air mata menjadi mata air kehidupan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengandalkan nama Tuhan. Kalau dikatakan dalam ayat yang ke-55 tadi, dikatakan begini, ya Tuhan, aku memanggil namamu. Namanya itu, kalau sering kita dengar ada nama Yahweh, ada nama Sebaot, ada El Roy, ada El Olam, ada El Shaddai. Dalam nama Tuhan itu ada jawaban atas permohonan kita. Maka kalau kita mengandalkan nama Tuhan, maka Tuhan yang penuh kuasa itu akan menjawab segala doa kita. Ada Jehovah Jireh, ada Jehovah El Shaddai saya katakan tadi, ada Jehovah Sebaot. Sesuai namanya, dia akan menjawab permohonan, seruan kita. Maka Tuhan tidak pernah tuli terhadap seruan kita. Tidak pernah tutup kuping terhadap seruan kita. Tapi jelas nama yang kita sebut dalam panggilan kita kepadanya harus nama Tuhan yang Maha Kuasa. Nama Yahweh, nama Allah yang dia perkenalkan namanya.
Nama Tuhan siapa? Sehingga kita terus berseru kepadanya. Memang dalam perjanjian lama sering orang menyebut namanya YHWH, Yahweh. Tapi dalam perjanjian baru dia berkata, namailah dia Yesus. Maka nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Jika kita memanggil nama Yesus, maka Yesus akan menyebut dan memberikan pertolongannya kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Maka jangan meminta kekuatan kepada dunia ini, energi alam, energi kekuatan supranatural, karena hanya ada kekuatan di dunia ini yang mampu menyelesaikan persoalan kita, yaitu nama Tuhan di dalam diri Kristus Yesus. Itulah beberapa cara bagaimana kita memanggil Tuhan, memanggil Dia, berdoa kepadanya, menyebutkan persoalan kita, maka Tuhan akan datang mendekat kepada kita kalau kita memanggil Dia. Apa yang hendak kita renungkan dari khotbah ini? Dalam merayakan Minggu Infokabit, dalam merayakan Minggu bersama keluarga, Tuhan mendengar seruan kita, kita berseru kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, Tuhan tidak alergi terhadap air mata. Jadi jangan nanti malu kalau saya berdoa meneteskan air mata. Tidak alergi Tuhan melihat air mata kita, air mata kesedihan kita, air mata pergumulan kita. Maka jangan berhenti sedih, tetapi dalam kesedihan itu berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendekati bersama, menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan menemukan Tuhan akan menemukan kita di dasar sumur kita yang terdalam. Kalau kita berseru kepadanya, entah apapun titik nadir persoalan kita sekarang, di mana titik nadir terdalam penderitaan kita, ketika kita berseru, Tuhan akan datang ke dasar sumur penderitaan kita yang terdalam itu. Karena kita selalu berkata, ayaw dulu paling acit nuain di tanah on, ayaw dulu paling yang paling menderita. Semuanya kita menyebut paling menderita, tapi tidak pernah memanggil Tuhan di titik penderitaan kita yang terendah. Maka Minggu Infokabit hari ini mengajak kita, panggillah nama Tuhan ketika kita berada di sumur yang terdalam kehidupan kita, di kegagalan, di penderitaan kita yang terdalam. Supaya apa? Tuhan mendekat kepada kita. Yang ketiga, kekuatan di balik sebuah nama. Ketika kita memanggil nama Tuhan, saya katakan tadi ada kekuatan di balik nama itu yang akan menolong kita, yang akan memberikan kita keyakinan bahwa Dia tidak menjauh, Dia tidak tetap dekat kepada kita, memberikan kita kekuatan. Yang terakhir, dalam rangka merayakan Infokabit dan sekaligus rapat perlagutan hari ini, kita wajar berseru kepada Tuhan. Melihat bagaimana GKPA Bukit Jaitun ini akan Tuhan pakai menjadi lebih heran, lebih baik, lebih bersinar lagi kepada warga sekitar kita. Apalagi di tahun ini kita akan segera meresmikan perlagutan ini menjadi perlagutan Nagok, perlagutan yang penuh di GKPA. Lalu yang kedua, meresmikan persiapan resort khusus Barelang. Dan jemaat inilah menjadi jemaat yang akan jemaat induk, jemaat sambungan. Berarti kita akan menjadi teladan bagi jemaat-jemaat pagaran lainnya, Jericho dan diaspora. Maka bersiaplah. Mungkin kita berkata, kami tidak siap Tuhan. Kami ini tidak mampu menjadi resort khusus atau resort persiapan. Tidak mampu jemaat penuh di GKPA. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan hadir mendekat kepada perlagutan ini, kepada jemaatnya, kepada jemaat yang muda dari sekolah minggu sampai kepada yang tua. Untuk apa? Menolong kita, memberi kita hikmat bijaksana kepintaran, sehingga ketika kita nanti rapat perlagutan, kita mengeluarkan ide-ide, gagasan-gagasan kita, supaya apa? Kita keluar dari pergumulan gereja ini menjadi jemaat yang penuh, menjadi sambungan jemaat induk untuk persiapan resort Barelang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya, bahkan melakukannya kini sepanjang masa. Amin.
Leate maalay Tuhan, nung nga di po dahi ho kami marhite, berita nauli na sa Tuhan. Jonok no ho ak kajolma na manjung ho. Di minggu info kapiton, dia jari hoham, dada mabiar behami, molotong adong ak kaarsak. Pertok tangan ningun, alay rodo Tuhan, mulu hujung kami ho di partinoan nami. Asa roh Tuhan mendungani, marguguyok kami, manaluhon nasa musuh, ak pertok tangan ningun nami. Atong pabor hak mahami Tuhan merayakon, minggu info kapiton, asa hujung kami Tuhan menutong jumpa kami di hagugutan. Jumpa kami jaga pertoktangan persoalan hidup hitungan keluarga. Hujung kami Tuhan menutong adong akan mau di perdalan ni huriam. Asa buih kami mandalani perdalan ni huriam tuak ka areng. Pagkubuhi kami mangulahok katamon di ngulu si gano pari. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan namin. Amin.